Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, memberikan pengertian untuk kami bisa menyerap seluruh pelajaran dengan baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan ya. Shalom semuanya ya. Selamat malam. Kita bersyukur hari ini bisa kembali melanjutkan Bible study kita. Saya share dulu ya screen-nya. Ya, ini dia. Oke, ya. Ya, jadi hari ini kita sudah memasuki kitab 2 Timotius ya. Tapi sebelum itu seperti biasa kita akan mereview lagi apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa seri ini belajar mengenai bagaimana Alkitab itu sebagai firman Tuhan yang perlu dipercayai dan juga perlu diterima ya. Dan kita sudah belajar banyak lessons di lesson ini, dan salah satunya yang penting adalah doktrin inspirasi Alkitab yang itu ada di lesson ketiga, dan ini nanti ayatnya muncul dalam 2 Timotius ini yang kita akan pelajari pada malam hari ini, yaitu dalam 2 Timotius 3 ya, ayat 16 itu. Dan di lesson ke-9 kita akan belajar terus mengenai intisari dari seluruh Alkitab, dan kita sudah sampai di kitab 2 Timotius hari ini, yaitu salah satu surat yang ditulis oleh Rasul Paulus ya. Nah, ini adalah seluruh susunan kitab yang ada di dalam Alkitab yang kita pegang, kanon yang kita terima ya, ada 66 kitab. Dan kalau kita mengerti dan tahu istilahnya di mana posisinya, ini akan membantu kita untuk melihat dari rangkaian sejarah pada saat kita membaca satu peristiwa ini sedang ada di mana, begitu ya. Ini sangat membantu sekali tentunya bagi kita. Ya, ada banyak orang yang sudah diberkati tentunya dengan keberadaan Alkitab kita, dan Alkitab itu ditulis oleh lebih dari 40 orang dalam kurun waktu 1500 tahun. Dan di dalamnya kita melihat ada tangan Tuhan yang mengendalikan semua penulis sehingga mereka tidak bisa salah dalam menulis gitu ya. Dan ada begitu banyak tokoh-tokoh yang menyelidiki Alkitab, dan makin mereka menyelidiki, mereka makin mencintai Alkitab gitu. John Bunyan berkata, I was never out of my Bible. Nggak pernah dia menjauh dari Alkitabnya. Lalu John Wesley berkata, I am a man of one book. Ya, dia sangat suka sekali dengan Alkitab. Nah, jadi kita juga tentunya sebagai orang percaya memiliki kewajiban untuk mencintai firman Tuhan, karena kita tahu hanya firman Tuhan yang bisa menuntun seluruh langkah hidup kita. Ya, nah ini jadi saya berharap saudara bisa mengingatlah ya, sedikit banyak itu ada di kitab apa ya. Coba untuk refresh lagi ya. Iren, kitab Hosea itu ada dalam kategori apa, Ren? Hosea, nabi kecil. Yes, mantap. Pak Ade, kalau kitab Yesaya itu ada dalam kategori Nabi besar. Nabi besar, very good. Kalau Novi, kitab Ulangan ada dalam kitab hukum. Iya, kitab hukum, betul, mantap. Grace, ada di situ, Grace? Yes, I am here. Kalau kitab 1-2 Samuel ada dalam mana? Surat-surat. Iya, kitab 1-2 Samuel? Nabi besar. Kamu mah bukan dipikir dulu. Oh, sejarah. Iya, kitab sejarah. Oke. Tante Meme. Oh, sorry, ini saya baru pulang. Iya, apa kabar? Nggak apa-apa, Tante. Baik.
Oke nggak kalau saya tanya apa masih belum ready? Ah, sebentar ya, Ya, sebentar, it's okay, nggak apa-apa. sebentar. Siapa dulu gitu yang lain? Iya, sudah semua tadi yang Hah? ya, Oh, udah Tante, semua. kitab Mazmur ada dalam kitab apa? Ingat nggak? Kenapa? Kitab Mazmur ada dalam kategori kitab apa? Mazmur sejarah. Bukan dong. Oh, sorry. Mazmur itu puisi ya? Iya, puisi, betul. Heeh, Oke, heeh. puji Tuhan. Oke, iya. Iya, Nah, iya. jadi itulah yang saudara perlu ingat ya, sedangkan perjanjian baru itu ada 4 kategori saja, Injil, sejarah, surat-surat, dan nubuatan. Nah, kita sudah sampai kitab surat-surat, dalam hal ini surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, yaitu surat 2 Timotius ya. Nah, saudara ingat ya, saya ulang lagi, Paulus itu menulis 13 kitab pada perjalanan misinya yang pertama, kurang lebih tahun 48 sampai 49 setelah Tuhan Yesus, dia menulis kitab Galatia, ya, Injil perjalanan pertama, misi pertama Galatia 1 kitab. Perjalanan kedua 2 kitab tahun 50-51 kurang lebih itu 1-2 Tesalonika. Nah, lalu Paulus melanjutkan perjalanan misinya yang ketiga, dia menulis 3 kitab, 1-2 Korintus, Roma. Nah, kemudian di tahanan rumah, di penjara di rumah, dia ditahan di Roma, dia menulis 4 kitab. Efesus, Filipi, Kolose, Filemon, ya, itu tahun 60 sampai 62, dan dia dipenjara lagi untuk kedua kalinya, dan sebelum mendekati akhir hidupnya dia menulis 3 kitab, 1 Timotius, Titus, dan 2 Timotius. Nah, 2 Timotius ini adalah surat yang terakhir yang Paulus tulis dari segi urutan waktu setelah Timotius gitu ya. Kenapa? Karena di situ Paulus nanti menyatakan bagaimana akhir hidupnya itu hanya tinggal sebentar lagi, karena dia di penjara di Roma itu tinggal menunggu eksekusi. Dan kita tahu menurut sejarah gereja, Paulus dieksekusi pada pemerintahan Nero begitu ya. Nah, jadi kitab 2 Timotius ini kita bisa garis bawahi sebagai perkataan terakhir dari Rasul Paulus. Ya, saudara, kalau saudara melihat beberapa orang yang mau meninggal, biasanya mereka suka menyampaikan pesan-pesan terakhir gitu ya, kepada keluarganya, kepada orang yang dikasihinya gitu ya. Saudara mungkin pernah dengar apa lelucon gitu ya, orang Chinese ini baru mau meninggal, lu anak-anak jangan jual itu tanah yang di sebelah ya. Lalu anak-anaknya nanya, kenapa emang Pak, kenapa? Itu tanah orang lain, jangan dijual. Jadi orang itu bisa memberikan kata-kata terakhir selama mereka masih mendekati kematiannya. Lalu ada juga cerita lucu ya, ini ada seorang laki-laki suami mau meninggal, kemudian ada 2 anak laki-lakinya menemani papanya gitu ya. Dan yang satu pas lagi keluar kebetulan ke toilet apa gimana, tiba-tiba di tengah-tengah itu papanya meninggal. Lalu anak yang kedua tanya, kok apa yang di perkataan papa yang terakhir apa? Terus si anak yang ini yang ada di situ bilang, mana enggak, papa nggak ngomong apa-apa, karena ada mama di situ seterusnya sampai papa meninggal. Saudara ngerti nggak maksudnya? Maksudnya tuh biasanya papanya dilarang ngomong sama mamanya. Jadi udah mau meninggal aja papanya takut ngomong, meninggalkan pesan terakhir gitu ya. Nah, saudara, Paulus ini memberikan kata-kata terakhir kepada anak rohaninya, dan sebelum dia meninggal dia menulis semua yang dia perlu, yang ada di dalam hatinya, sehingga kita bisa menerima tulisan ini begitu ya. Ada beberapa orang yang dicatat yang kata-kata terakhir dari orang-orang terkenal di dalam kekristenan ya. John Wesley, dia berkata sebelum dia meninggal, the best of all is God is with us. Lalu Dwight L. Moody sebelum dia meninggal dia berkata, earth recedes
heavens opens before me. John Newton berkata, I'm still in the land of the dying, I shall be in the land of the living soon. Dan Martin Luther berkata, we are beggars, this is true. Nah, itu beberapa perkataan yang mungkin saya tidak tahu apakah diverifikasi benar apa enggak, tapi paling tidak ini catatan yang pernah dicatat dari orang-orang yang memberikan kata-kata terakhir sebelum dia meninggal. Nah, Paulus sebelum dia dieksekusi, dia memberikan kata-kata terakhir, catatan mengenai apa yang Timotius perlu lakukan sebagai pelayan Tuhan, ya. Nah, jadi kitab Timotius itu kalau diurutkan menurut kanon Perjanjian Baru ada di dalam urutan yang keberapa tuh? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 ya. 17, kitab ke-17. Kitab ke-16. Ya. Sedangkan dari segi waktu penulisan, Timotius itu termasuk surat yang terakhir ya. Tahun 64 kurang lebih sampai 67 dia menulis sebelum kematiannya. Ya, oke. Nah, karena saya sudah memberikan latar belakang di dalam kitab 1 Timotius, 2 Timotius, khususnya 1-2 Timotius minggu lalu. Jadi hari ini kita nggak terlalu belajar banyak background, karena itu saya akan spend time lebih banyak, kita akan baca nanti ayat-ayat yang ada di dalam 2 Timotius ini, sehingga di situ kalau ada hal praktikal sekaligus kita bisa ambil sebagai pelajaran ya untuk kita, karena kita semua dalam berbagai macam bidang dan dimensi itu melayani Tuhan ya. Di gereja kita masing-masing kita dipanggil untuk melayani, apakah itu di Sunday School, sebagai WL, sebagai pengkhotbah dan lain-lain. Nah, ini satu hal penting yang mesti kita perhatikan sebagai pelayan Tuhan adalah pesan Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Ya, saya beri judul kitab 2 Timotius adalah How to Stay Faithful in Ministry. Kalau yang pertama kan How to Build a Church, di mana Paulus memberikan nasihat kepada Timotius bagaimana seharusnya gereja bisa berjalan melakukan tugas pelayanannya. Nah, kalau dalam 2 Timotius ini Paulus menekankan bagaimana bisa tetap setia sampai mati dalam melayani Tuhan. Ya. Nah, saudara, Paulus waktu menulis kitab 2 Timotius ini dia ada di penjara ya. Kalau saudara nanti baca 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8, di situ dinyatakan bahwa Paulus itu menyadari kematiannya sudah sangat dekat sekali dan dia telah mengakhiri pertandingan iman yang sangat baik sekali ya. Dan Paulus juga mencatat pada saat dia menulis ini tangannya dibelenggu. Saudara bisa baca itu nanti dalam 2 Timotius 1 ayat 16 ya. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmatnya kepada keluarga Onesiphorus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku, ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Lalu pasal 2 ayat yang 9, karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Nah, jadi ini keadaan dari Paulus. Nah, di mana Paulus di penjara? Nah, saudara lihat gambar ini ya. Ini adalah gambar waktu situasi di mana Paulus di penjara. Penjara ini bernama Mamertine Prison ya, Mamertine Prison. Ini prison atau penjara yang dibangun pada masa Antiquity di Romawi ya. Dan ini saudara, dungeon ini di bawah tanah gitu. Dan sangat keadaannya sangat minim sekali begitu. Grace, kalau kamu nggak bisa lihat screen-nya, kamu coba slide itunya, screen kamu kiri ke kanan. Ya, jadi gambar ini kalau saudara perhatikan hanya ada satu lubang dan itu juga berfungsi sebagai toilet tentunya, ya. Dan yang di sebelah kiri itu sih kayaknya udah sedikit di-furnish ya, mungkin untuk melihat sejarah gitu, tapi yang sebelah kanan itu menggambarkan keadaan asli ya, penjara yang dimana Paulus itu
pada waktu itu spend time di sana. Jadi saudara bayangkan bahwa sebagai orang yang menulis 2/3 kitab perjanjian baru, hidupnya itu bukan sedang enak-enak holiday di naik cruise gitu ya, di tepi pantai berjemur, tapi dia menderita dan di penjara ini dia menunggu eksekusi, saudara. Waktu penghukuman vonis kapan dia akan dipenggal gitu. Dan kita tahu bahwa Paulus akhirnya dipenggal. Nah, jadi Paulus dalam pelayanan itu mengalami 2 kali pemenjaraan ya. Ini perbandingan antara antara pemenjaraan yang pertama dan yang kedua. Ya. Kalau saudara perhatikan ini, di penjara pertama di dalam Kisah para Rasul 28, Paulus menulis beberapa surat ya, yaitu surat yang tadi saya sebut ya, Kolose, Efesus, Kolose, Filipi, Filemon ya. Sedangkan dalam penjarahan kedua dia menulis 2 Timotius. Di penjaraan pertama Paulus dituduh oleh orang-orang Yahudi sebagai pengajar sesat gitu ya. Lalu di dalam penjaraan yang kedua dia dituntut oleh pemerintahan Romawi dan ditahan sebagai penjahat yang dianggap berbahaya bagi negara gitu ya, bagi kerajaan. Di pemenjaraan yang pertama Paulus dianiaya secara sporadik, secara lokal, tapi dalam pemenjaraan yang kedua dianiaya oleh Nero ya. Dalam pemenjaraan pertama nggak terlalu sulit kondisinya ya, decent living, kondisinya di rumah yang disewakan khusus untuk dia, tetapi tetap dirantai dengan soldier sehingga dia nggak bisa lari gitu ya, tahanan rumah. Sedangkan di pemenjaraan kedua kondisinya sangat minim sekali, dingin, gelap di dalam dungeon gitu ya. Ini agak bukan sedikit ya, parah, berbeda dengan yang pertama. Kemudian di pemenjaraan pertama banyak teman-temannya mengunjungi, tapi dalam pemenjaraan kedua dia hanya sendiri saja. Nanti kita akan lihat dia nyatakan itu, hanya Lukas yang setia menemani dia di penjara ya. Seling berkunjung mungkin maksudnya. Kemudian di penjaraan pertama dia punya banyak kesempatan untuk bersaksi, di mana dia bisa memberitakan Injil. Ya, termasuk tentunya kepada soldier yang tangannya dirantai sama Paulus ya. Lalu sedangkan di pemenjaraan kedua sangat sedikit sekali, minim sekali kesempatan Paulus untuk bersaksi dan memberitakan Injil. Dan di pemenjaraan pertama Paulus itu sangat optimis dia akan dilepaskan dan memperoleh kebebasan, sedangkan dalam pemenjaraan kedua dia mengharapkan dan menunggu saatnya waktu eksekusi akan diberikan, yaitu hukuman mati yang kita tahu sudah terjadi kurang lebih tahun 67 ya. Paulus mati 67-68 karena kita tahu menurut sejarah Nero itu mati tahun 68. Jadi 2 Timotius kemungkinan besar ditulis tahun 67 sebelum Nero meninggal. Ya. Nah, jadi itu sejarah dan latar belakang 2 Timotius ya, tidak terlalu banyak hal yang bisa kita gali karena sudah diberikan dalam pelajaran sebelumnya. Tentunya yang menulis kitab 2 Timotius itu adalah Paulus sendiri ya. Kita tidak bisa memungkiri ini kenyataan yang memang dinyatakan dalam bukti-bukti internal dalam suratnya itu sendiri. Ya, saudara nanti bisa baca ini ya. Coba Iren tolong bacakan Ren 2 Timotius 1 ayat 1 sampai 2. Tarko. 2 Timotius 1 ayat 1 sampai 2. Ya. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Tuhan kita menyertai engkau. Amen, thank you. Ya, jadi ini jelas ya, Paulus yang menulis kepada anak rohaninya yang sangat dikasihinya, ya Timotius. Jadi tidak ada perdebatan menurut saya, clear, menurut bukti-bukti internal dan bapak-bapak gereja menyatakan bahwa Pauluslah yang menulis 2 Timotius. Kapan ditulis? Tadi saya sudah sebut, sekitar tahun 67 setelah Tuhan Yesus
karena Nero mati tahun 68, jadi it has to be before AD 68 ya. Ditulis di mana? Dari Masedonia tetap, seperti yang minggu lalu kita udah pelajari ya, sedangkan Timotius ada di Efesus ya, begitu. Oke, nah tujuannya apa kitab 2 Timotius ini ditulis? Ada 2 tujuan utama mengapa kitab 2 Timotius itu ditulis. Yang pertama, untuk memanggil Timotius agar pergi ke Roma, jadi mengunjungi agar Timotius mengunjungi Paulus di Roma ya. Ia meminta, tadi tempat penulisannya bukan di Masedonia ya, tapi di Roma ya, di Roma. Yang pertama itu masih di Masedonia, di sekitar Masedonia. Untuk memanggil Timotius agar pergi ke Roma, ia meminta Timotius untuk datang ke Roma secepat mungkin. Nah, jadi Paulus itu sangat rindu untuk bertemu dengan Timotius. Ya, saudara nanti bisa baca dalam 2 Timotius 4 ayat 9. Berusahalah supaya segera datang kepadaku. Nah, kalau bisa sebelum musim dingin ya. Jadi musim dinginnya mereka itu kan sekitar bulan Desember ya. Berarti Paulus menulis ini mungkin pertengahan tahun gitu ya, karena dibilang sebelum winter. Kemudian yang tujuan yang kedua dari surat 2 Timotius adalah menantang Timotius untuk bertekun dalam pelayanan, karena kalau kita lihat nanti dalam 2 Timotius ada indikasi kayaknya Timotius ini udah mau give up. Dia udah mau menyerah dari pelayanan yang dia lakukan karena tantangan yang berat yang dia hadapi. Ya, namanya juga anak muda, mungkin beban pelayanan overwhelm dia. Makanya Paulus memberikan encouragement, ayo jangan patah semangat. Nanti kita akan lihat itu ya saat kita membaca ayat-ayat ini. Nah, itulah tujuan dari kitab 2 Timotius ya. Jadi 2 tujuan yang saudara dan saya bisa ingat untuk ini ya. Nah, mari kita akan masuk sekarang langsung kepada susunan atau arrangement-nya. Saya ambil sekali lagi dari Insightful Living. Di sini dia menyatakan bahwa pasal 1 itu mengenai guard the treasure ya, bagaimana dia menjaga harta rohani yang ada dalam diri Timotius. Lalu pasal kedua siap menderita ya, lalu pasal 3 tetap lanjutkan pelayanan, continue. Dan pasal 4 preach the word ya. Nah, ini kurang lebih intinya dari kitab 2 Timotius ya. Pasal pertama itu the past, pasal 2 itu presence, sedangkan pasal yang ketiga itu warning, dan pasal yang keempat command ya. Pasal pertama gratitude, kedua compassion, pasal ketiga warning, the future warning and command ya. Oke. Nah, ini adalah isi singkat dari semua pasal. Nah, sekarang karena masih ada waktu ya, saya pikir kita cukup waktu. Saya mau kita sama-sama membaca kitab 2 Timotius ini, lalu saya berhenti di mana perlu, sehingga kita bisa ambil hal-hal praktis. Dari sini kita akan ambil hal-hal praktis dari 2 Timotius ini. Karena itu saya akan share screen yang berbeda, di mana saudara itu bisa melihat ayat dan PowerPoint saya. Oke nggak? Ini ada 2 itu nggak di situ kelihatan ya? Screen-nya oke kan ya? Bisa kebaca ayatnya? Bisa ya? Kurang besar nggak? Segini oke? Oke, ya yang sebelah kanan itu kan PowerPoint saya ya. Nah, kita akan coba lihat salam. Kita tidak bagian pertama itu kan greeting dan thanksgiving. Pasal ayat 1 dan 2 tadi kita sudah baca, kita tidak perlu membacanya lagi. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ayat yang ketiga sampai ayat setelah selanjutnya ya. Saya bacakan ya, saudara perhatikan. Ya, jadi ini memang akan ada lot of reading, dan di mana perlu saya berhenti, dan di situ ada poin aplikasi ya kita terapkan dalam kehidupan kita, begitu ya.
Jadi memang dalam belajar kitab ini sedikit tidak adil ya. Ada kitab yang jumlahnya sampai 60 pasal lebih, kitab Yesaya, tapi ada pasal yang isinya cuma seperti ini, 4 pasal. Maka nanti kitab Filemon cuma 1 pasal, saudara. Kita bisa baca itu keseluruhan. Dan ini juga saya berharap bisa kita baca secara keseluruhan, tapi bisa mengambil poin-poinnya ya. Ayat 3. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Jadi Paulus ini benar-benar sangat dekat ya dengan Timotius, sampai dia benar-benar berdoa untuk Timotius siang dan malam tanpa henti. Ayat 4. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah sukacitaku. Jadi kedekatan ini luar biasa sehingga dia ingin sekali bertemu dengan Timotius. Ayat 5, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Ineke, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Kita sudah belajar ini, bahwa Timotius itu mendapat dan belajar didikan dari mamanya dan dari neneknya Lois, lalu ibunya Ineke. Kemungkinan besar papanya Timotius itu belum terima Tuhan ya, kemungkinan besar. Dan sudah meninggal pada saat Timotius itu masih sangat muda, kita nggak tahu kapan. Ini pendapat dari para ahli ya. Jadi dalam kehidupan keluarga, saudara dan saya harus menularkan firman Tuhan kepada anak-anak saudara ya, seperti Louis dan juga Ineke. Lalu yang berikutnya ayat 7. Ayat 6, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku ke atasmu. Nah ini ada indikasi kayaknya Timotius sudah mulai mau give up. Makanya Paulus bilang, ayo ya kobarkan lagi ya, fanning the fan, kayak saat itu dikipas-kipas biar tidak mati apinya, sehingga Timotius bisa tetap setia dalam melayani Tuhan. Makanya ayat 7 dinyatakan, sebab Allah memberikan kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang bangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ayo Timotius, jangan takut, karena Tuhan kita beserta dengan engkau. Tuhan tidak memberikan kita semua roh ketakutan, tetap menyala. Nah makanya Timotius bisa tetap semangat dalam menjalani pelayanannya. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Nah ini motivasi ya, jadi wajar Timotius kalau masih harus menderita. Aku pun sama menderita, kata Paulus. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakannya kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Nah, di sini Paulus menjelaskan bagaimana panggilan yang dimulai dari Injil Kristus itu sendiri, dan mengingat kasih karunia yang Yesus sudah lakukan. Dan inilah dasar pelayanan kita ya. Kalau saudara mulai boring, burn out dalam pelayanan, mungkin fokus kita itu bukan kepada Yesus, tapi kepada pelayanannya itu sendiri. Makanya kita bisa burn out dan akhirnya give up. Nah, Paulus ingatin lagi, ingat apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan gitu ya. Ayat 11, untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang dipercayakannya kepadaku pada hari Tuhan. Nah, Paulus mengingatkan, kalau mau semangat, pandang Tuhan. Dia akan memberikan kekuatan, memelihara kita dalam pelayanan. Sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang. Ya. Lalu ayat 13, nah ini penting ya, makanya saya highlight. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat,
dan lakukan itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Nah, Paulus kembali menekankan Timotius, ingat, dan berikan ajaran yang sehat. Ya, lakukan semuanya itu dalam iman, dalam kasih, bukan karena kewajiban, bukan karena rutinitas, karena kalau enggak, kita pasti give up. Nah, ini buat kita semua tentunya, ya, yang sudah mulai mungkin capek melayani Tuhan, buat saya juga saudara, karena melayani itu tidak mudah saudara ya, lelah kadang ya. Kita perlu waktu, tenaga, bahkan mungkin materi, tapi kalau kita ingat kita berjalan dalam iman, dalam kasih, maka kita bisa tetap kuat. Yang penting kita mesti watch our teaching, watch apa yang kita berikan kepada orang lain ya, itu sangat penting. Peliharalah ayat 14, harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Nah, orang yang melayani itu punya harta yang perlu dipelihara. Dan Tuhan bilang itu harta yang indah. Engkau tahu bahwa semua mereka yang ada di daerah Asia kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Nah, ini Paulus merasa alone, ditinggalkan ya. Semua teman-temannya banyak yang tidak lagi peduli dengan dia. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiphorus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku dalam penjara. Nah, ternyata yang sering rajin besuk adalah Onesiphorus ini. Ya, karena itulah Paulus menyatakan hal ini, bersyukur untuk keberadaan Onesiphorus ini. 17, ketika di Roma ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya. Betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus, engkau lebih mengetahuinya daripadaku. Nah, itulah pasal 1 ya, bagaimana Paulus memberikan exhortation, juga memberikan teladan dari dirinya kepada Timotius, dan bagaimana dia menyebut Onesiphorus yang tidak lupa kepada Paulus yang mengunjungi dengan rajin di penjara di Roma. Oke? Ada komen atau pertanyaan? Oh, good. Kamu masih belum bisa guys, lihat itu guys, masih bisa nggak? Udah bisa belum? Udah bisa. Ya. Ya, sekarang kita akan lanjutkan pasal 2 ya. Pasal 2 itu isinya the pattern of a man of God, atau pelayan-pelayan Tuhan. Nah, di sini kalau saudara lihat di PowerPoint saya itu ada 7 atau berapa itu ya? 1, 2, 3, ada 8 karakter pelayan Tuhan yang diumpamakan, yang nanti kita akan lihat satu persatu. Ya, kalau saudara mau melayani Tuhan, itu harus punya gambaran seperti yang nanti kita akan lihat ini ya, ada prajurit, olahragawan dan lain sebagainya. Nah, kita akan lihat ayat yang ke-1 dari pasal 2. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat. Nah, makanya judulnya panggilan untuk ikut menderita ya. Jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, karena Timotius itu udah mau give up, Paulus bilang, ayo Timotius, be strong ya, be strong. Ayat 2, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Nah, ini bagus saudara sebagai sarana pemuridan, di mana Timotius menerima dari Paulus memberikan kepada beberapa orang itu memberikan lagi kepada banyak orang. Ini bisa one on one, bisa juga secara kolektif. Nah, apa yang saya sedang lakukan ini menggenapi ayat ini, saudara. Apa yang sudah saya terima, apa yang sudah saya pelajari, saya salurkan gitu dalam pelajaran ini, dalam khotbah-khotbah, dan ini pattern dalam firman Tuhan yang sangat baik sekali untuk dilakukan. Begitu ya, dan saya berharap ini semua memberikan benefit kepada tubuh Kristus, kepada saudara semua yang setia mengikuti pelajaran Bible study ini. Nah, ini mulai dari ketiga ada perumpamaan atau analogi. Kalau kita mau jadi pelayan yang baik, kita harus siap menderita seperti seorang prajurit ya. Ayat 3 itu ya. Prajurit yang baik itu ayat 4, berjuang dan tidak memusingkan dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Saudara kan tahu ya, tentara kalau udah mau
mengambil keputusan menjadi tentara, harus tanda tangan kontrak. Mereka harus siap meninggalkan anaknya, istrinya, seluruh yang dia sukai dia harus tinggalkan. Termasuk kalau dia lagi ada di medan perang, nggak peduli dengan Piala Dunia yang sedang lagi orang pada sibuk-sibuk nonton, mereka siap-siap untuk berperang. Nah, prajurit itu seperti itu. Demikianlah gambaran kita semua sebagai pelayan Tuhan ya. Kita mau berkenan kepada komandan kita siapa? Tuhan Yesus. Yang kelima, seorang olahragawan. Ya, kalau saudara mau jadi pelayan seperti orang olahragawan yang berjuang keras untuk memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Dan saudara lihat kan ya, olahraga orang-orang yang mau sukses itu mereka latihannya luar biasa, saudara. Cristiano Ronaldo itu seorang pesepak bola Portugal yang gajinya 200 million per year. Bayangin tuh, beli kacang pilus penuh tuh satu rumah. Ya, 200 million per tahun, saudara. Latihannya luar biasa. Olahragawan tuh seperti itu. Untuk bertanding memperoleh mahkota yang fana. Tapi kita memperoleh mahkota abadi. Kalau saudara mau jadi pelayan, bertarunglah, berlayani seperti seorang olahragawan. Petani ya, yang keenam, yang berikutnya petani ayat 6. Seorang petani bekerja keras dan dia akan pertama kali menikmati usahanya. Jadi seorang petani itu kan kita tahu ya, dia bekerja keras membajak sawah, menanam, lalu udah gitu dia nunggu aja. Tapi begitu panen, dia bersuka cita. Dia orang pertama yang menikmati hasil usahanya. Saudara, kita semua dalam melayani seperti itu. Nggak bisa malas-malasan, bekerja keras, membanting tulang seperti seorang petani. Nanti saat Tuhan Yesus datang, kita akan menikmati hasilnya. Di dunia ini mungkin saudara tidak dihargai, tidak dibilang bagus ya, malah diejek, mungkin dianggap rendah. It's okay. Saudara tetap aja bekerja seperti petani, nanti saudara akan lihat hasilnya saat Sang Tuhan datang memberikan upahnya bagi kita. Ayat 7, perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Yang ke-8, seperti Tuhan Yesus ya, yang menderita, bangkit dari orang mati, lalu itulah yang perlu kita teladani. Yesus melayani dengan kerendahan hati, melayani jiwa-jiwa tanpa memperhatikan ras, golongan, siapa saja dia layani. Ayat 9, karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Ini yang sudah kita baca ya. Nah, jadi Tuhan Yesus itu teladan kita selanjutnya. Kalau ayat 11, kalau kita mati dengan dia, kita akan hidup dengan dia. Kita bertekun, maka kita pun akan memerintah dengan dia jika kita tidak menyangkal dia. Kalau kita tidak setia, ia tetap setia. Nah, saudara, dalam melayani Tuhan ya, kadang-kadang kita melihat ada orang yang tidak setia lagi. Saya mendengar adalah salah satu hamba Tuhan dari GBI juga, saudara ya. Dia meninggalkan pelayanan karena nggak tahu sebabnya apa. Tetapi pernah dia dijumpai oleh salah seorang sedang ada di meja judi di Star City. Saudara, lalu beberapa bulan kemudian dia mengundurkan diri dari pelayanan, give up semua kependetaannya dari GBI, dan dia sekarang nggak tahu kegiatannya apa lagi. Nah, saudara, kalau kita tidak menyadari panggilan kita, memang tidak mudah, saudara, yang melayani Tuhan. Jangankan orang itu, Timotius saja hampir give up. Makanya Paulus secara khusus menulis dalam surat ini, mengingatkan Timotius untuk tetap semangat. Manusia bisa tidak setia, tapi Tuhan tetap setia menyertai kita. Lalu yang berikutnya, Paulus mengingatkan kalau mau melayani dengan bagus, seperti seorang pekerja, ya. Usahakan supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja. Ayat 15. Yang tidak usah malu, tapi terus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Seorang pekerja ini bahasa Inggrisnya servant. Ya, seorang budak, seorang upahan yang memang harus melakukan tugasnya, dan kita semua adalah dulos-dulosnya Tuhan. Tuhannya bilang apa, kita harus melakukannya tanpa komplain dan argumen, gitu ya. Kemudian langsung melompat ke ayat 20.
Paulus juga mengingatkan kalau mau melayani Tuhan, berjadilah seperti vessel ya. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot ya vessel, tapi juga dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Kalau saudara mau melayani Tuhan, jadilah seperti emas murni yang dipakai untuk hal-hal yang mulia di dalam rumah. Saudara nggak mungkin taruh emas di tempat-tempat yang sembarangan. Pasti saudara simpen di tempat-tempat yang menurut saudara penting, sehingga itu terlindungi dan terjaga. Demikianlah pelayan Tuhan harus berfungsi sebagai vesselnya Tuhan, sebagai perabotnya Tuhan. Ya. Dan yang berikutnya, dia juga diumpamakan tadi yang seorang pekerja ini bahasa Inggrisnya itu worker. Sedangkan yang terakhir itu sebagai servant ini ya, ayat 24. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan penalu lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, dan seterusnya. Nah, ini adalah gambaran-gambaran bagaimana Timotius harus siap menderita dalam pelayanannya, dalam pengembalaannya di Efesus. Kalau kita mau jadi pelayan yang baik, mengikutilah teladan Paulus. Jadilah seperti seorang prajurit, seorang olahragawan, seorang petani, lalu seperti Yesus, dan seperti pekerja, vessel, dan sebagai seorang hamba. Oke, nah itu pasal 2. Ada komentar atau pertanyaan pasal 2? Oh good? Very good. Ada. Apa? Yuk. Yang. Dengar gak? Iya, dengar. Oh iya, enggak. Ini kan Paulus itu kan tuh penjara karena memberitakan Injil kan, pertama-tamanya. Iya. Nah, sedangkan dia nulis surat semuanya ini, ngirimnya ke Timotius, itu bagaimana? Nah ini Udah gitu kan, pertanyaan kedua ini kan kalau dia nulis-nulis gini juga sebenarnya dia bisa bisa dikategorikan menginjil juga kan? Maksudnya itu penjara masih mengizinkan dia nulis-nulis surat kayak gini. Nah ini yang secara sejarah tidak diketahui, tapi pada kenyataannya Paulus bisa menulis ya, dia pasti ada kesempatan gitu. Karena nanti kita akan lihat ya, di situ kayaknya orang masih boleh mengunjungi Paulus di sini. Tadi Onesiphorus itu kan mengunjungi, bisa saja tulisannya Lewat dia. diberikan kepada Onesiphorus. Jadi disampaikan kepada Timotius bisa. Dan nanti kalau saudara nanti kita akan lihat di pasal keempat, Paulus tuh minta Timotius jangan lupa ya kalau kemari bawa perkamen-perkamen yang saya pernah tulis. Bawa Perkamen itu apa? perkamen itu apa kayak papirus itu tempat Gulungan kitab yang dia pernah tulis gitu. Lalu Paulus juga bilang jangan lupa bawa mantel saya, cloak saya karena udah mulai mau dingin. Nah berarti ternyata walaupun Bisa ini dikunjungi. negara bawah tanah, ya bisa dikunjungi dan Paulus ada akses untuk pegang pulpen dan perkamen itu papirus itu mungkin ya. Oke. Yang berikutnya pasal 3. Nah, di sini Paulus mengingatkan keadaan manusia pada akhir zaman yang mungkin juga waktu itu di Efesus Timotius melihat orang-orang yang seperti ini gaya hidupnya. Nah, di sini Paulus memberikan beberapa karakter orang yang ada di akhir zaman termasuk di masa kita. Nah, Paulus berkata ayat 1, ketahuilah pada hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, ini ada beberapa karakter ya. Manusia akan di akhir zaman termasuk masa kita. Kalau dikatakan hari-hari terakhir ya, the last days, itu sebenarnya dari Yesus lahir sampai Yesus datang kedua kali. Nah, kita ini sedang hidup on the last day of the last day gitu ya. Artinya kita benar-benar di masa akhir, di hari-hari terakhir gitu. Karena Yesus sudah makin dekat mau datang. Nah, termasuk di masa Paulus itu sudah hari-hari terakhir karena Yesus sudah mati bangkit naik ke surga gitu ya. Ayat kedua,
Nih, manusia itu akan mencintai dirinya sendiri, egois, lalu hamba uang, membual, menyombongkan diri, tukang fitnah, memberontak terhadap orang tua, nggak tahu terima kasih, tidak peduli terhadap agama, maksudnya tidak peduli terhadap yang baik, tidak peduli terhadap kebenaran, tidak mau mengasihi, tidak suka berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri ya, nggak punya self control, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu. Nah ini sotoy, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Nah, kiranya kita tidak ada dalam karakter-karakter ini. Kalau saudara melihat di sekeliling kita ada seperti ini, ya saudara harusnya ya wajarlah, karena memang kita hidup di masa-masa akhir. Ya. Lalu ayat yang ke-6 nih ya, sebab itu di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah. Ini para janda-janda nih ya, yang syarat dengan dosa, ya mereka mulai sejus mereka, deketin mereka, dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, bahkan mencoba memperkosa mungkin atau mendekati mereka dengan cara yang halus. Akhirnya terjadilah perselingkuhan di situ. Ya, itu keadaan manusia pada akhir zaman yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah mengenal kebenaran. Ya, tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Jadi bebal, mereka udah diajar berulang-ulang, kayaknya kita ngomong sama tembok begitu ya. Itulah keadaan pada manusia akhir zaman. Nah, sama seperti Yanes dan Yambres yang menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebutuhan mereka pun akan nyata, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Nah, Yanes dan Yambres ini kemungkinan besar, saudara, adalah orang-orang yang oppose Moses pada waktu Musa berada di Mesir ya. Nah, kemungkinan besar dua orang inilah yang memelopori membangun itu, tahu nggak apa, lembu emas. Itu pendapat para teolog ya, yang di sini dicatat namanya itu Yanes dan Yambres ya. Ya, Yanes dan Yambres ini apa namanya? Selain itu, ini juga ada yang bilang beberapa magician yang waktu Musa membuat tulah ya, ingat kan? Ada tulah belalang dan lain sebagainya. Kan beberapa ahli magic dari Mesir bisa melakukan. Nah, kemungkinan besar orang-orang itu salah satunya adalah bernama Yanes dan Yambres. Dan juga ada beberapa orang yang nanti oppose Moses, termasuk yang membangun lembu emas itu yang waktu dia naik ke Gunung Sinai itu ya. Nah, nanti mereka semua akan dimusnahkan seperti orang-orang yang menolak Yesus gitu. Nah, dalam pasal 3 ayat 10-17, iman bertumbuh dalam penganiayaan. Nah, jadi Paulus mengingatkan lagi agar Timotius itu siap menderita ya. Pas ayat 11, engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia dan di Iconium dan di Listra. Ternyata Timotius juga pernah mengalami sengsara. Lalu ayat 12, nah ini ayat yang saudara mesti ingat, memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Coba saudara lihat bahasa Inggrisnya ya, dalam pasal 12 ayat 12 ya. Indeed, all who desire to live godly in Christ Jesus will be persecuted. Live godly ya, bukan hanya beribadah maksudnya ke gereja. Maksudnya saudara hidup dalam kebenaran itu saudara bisa dianiaya. Saat teman-teman saudara korupsi, saudara nggak mau, saudara akan dikucilkan. Saudara ingat aja cerita Ahok tuh. Ya, Ahok itu nggak mau pakai fasilitas negara kalau itu bukan haknya. Ya udah dimusuhin saudara. Itu kenyataan menderita untuk kebenaran. Siap apa enggak kita? Ya, kita harus siap tentunya. Karena memang orang akan semakin jahat, ayat 13 ya. Akan semakin bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima
dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Nah, ini agar kita mengingat para guru-guru yang sudah mengajar kita sebelumnya. Kita harus mengingat mereka, appreciate apa yang mereka sudah lakukan untuk kita. Kita bisa ada saat ini itu karena ada orang-orang yang sebelum kita, dan kita belajar untuk menghargainya. Ya, kemarin dalam acara ulang tahun kan, gereja GBI Manuel, walaupun Om Asek enggak lagi berjemaat di gereja kita, tapi saya panggil ke depan karena saya sadar gereja GBI Manuel bisa ada pun kontribusinya itu karena Om Asek yang memulainya. Tuhan pakai dia, dan saya menyadari betul saudara, saya bisa seperti ini pun karena kontribusi dari Om Asek. Jadi kita belajar menghargai kontribusi dari papanya Grace juga waktu saya masih di Indonesia. Lalu kontribusi dari Bapak Andi Winata waktu saya ada di GBI On The Rock. Yes, mereka semua punya kekurangan dan kelemahan seperti juga saya. Yang baiknya kita ambil, yang tidak baiknya kita jangan ikuti. Begitu saja. Ya, jadi kita belajar menghargai guru-guru yang mengajar kita. Ayat 16, nah ini ya, inspirasi ya. Ingatlah, ayat 15, ingatlah sejak dari kecil engkau telah mengenal kitab suci yang tadi diajarkan oleh Louis Inneke ya. Kemudian ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, dan untuk memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara, saya cuma mau mengingatkan lagi ya, inspirasi itu memang ada banyak pandangan. Ya, ada yang menyatakan inspirasi itu hanya di dalam pikirannya saja dan pesannya. Ya, tapi si orangnya nulis bebas sebebas-bebasnya gitu. Nah, kita nggak terima itu. Lalu ada juga yang menyatakan Alkitab itu sendiri bukan firman Tuhan dari setiap yang ada di dalamnya gitu. Ya, jadi ini menjadi firman Tuhan saat Tuhan bicara melalui individu-individu tertentu, begitu. Nah, ini juga kita tidak terima ya, karena semuanya di setiap bagian termasuk kata-kata, nama kota, nama orang, itu semua diinspirasi oleh Tuhan sendiri. Lalu ada lagi pendapat yang menyatakan hanya sebagian saja yang diinspirasi, ya enggak seluruhnya. Nah, kita yang menerimanya itu yang mana? Yaitu verbal plenary inspiration. Ya, ini yang kita terima, artinya inspirasi itu artinya inspirasi itu berlanjut dan terus sampai ke seluruh kata-kata yang ada di kitab suci. Tuhan mempengaruhinya. Bagaimana itu terjadi saya nggak tahu. Ada bahasa manusia, ada Tuhan sendiri yang bekerja, dua jadi satu. Sehingga Alkitab itu bersifat authoritative, trustworthy, profitable, sufficient untuk kebutuhan dan apa yang kita perlukan. Ya, kalau saudara perhatikan dalam bahasa Inggrisnya ya, yang tadi ini ya, all scriptures is inspired by God, is profitable for teaching ya. Warren Wiersbe berkata ya, profitable for teaching itu for doctrine itu what is right ya. Jadi dari profitable, reproof, correction, training in righteousness. Warren Wiersbe bilang kalau kita belajar Alkitab, kita belajar what is right. Ya, kalau for reproof itu what is not right, dikoreksi. Lalu for correction, how to get right. Lalu instruction itu how to stay right. Nah, jadi kalau saudara lihat, ini kan ada profitable, reproof, correction, lalu training in righteousness. Jadi kalau kita baca firman Tuhan, kita belajar what is right, lalu what is not right. Kalau kita baca Alkitab, jadi kita tahu yang nggak benar diperbaiki. Lalu how to get right, and lalu how to stay right. Jadi saudara harus tetap rajin baca Alkitab. Begitu. Nah, itu pasal 3. Ya, pasal 3 dari 2 Timotius. Ya, satu pasal lagi. Ada pertanyaan sampai sini?
all good? Semua masih still alive? Oke, ya sedikit lagi ya, pasal 4. Nah, ini Paulus kembali mengingatkan, penuhilah panggilan pelayananmu. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Nah, ini ya, saudara harus ingat pesan ayat 2 ini. Beritakanlah firman, layanilah Tuhan, itu maksudnya. Kalau saudara mungkin gak khotbah, apapun juga itu bentuknya, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihati dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi saudara harus siap untuk menyatakan kebenaran, siap tidak siap waktunya. Jadi kalau misalnya suatu hari, misalnya ya, besok ini kan Bapak Rusli khotbah, tahu-tahu ya dijauhkan Tuhan kiranya, tahu-tahu Bapak Rusli misalnya sakit gitu. Saya sakit juga. Lalu tiba-tiba hanya ada satu pilihan, yaitu Bapak Ade. Saya bilang, Pak Ade, tolong ya cover khotbah. Nah, Pak Ade itu dengan persiapan yang minim harus, oke, saya siap. Bagaimana caranya nanti Tuhan akan tolong gitu. Artinya kita punya spirit of readiness gitu all the time. Ya. Jangan nunggu waktunya baik dulu, nanti dah, enggak, pokoknya harus siap sedia begitu. Ya, saya ingat dulu waktu di pelayanan di tempat papanya Grace tuh ya, ada pengerja kalau disuruh WL gantiin orang atau disuruh WL, oh saya lagi ya, jawabannya gitu, oh saya lagi ya. Sementara ada juga orang yang begitu diminta tolong, ayo kamu tolong gantiinnya pelayan, oke Pak, siap, no problem. Nah, itu baru spirit yang Tuhan mau ya. Lalu nyatakan yang salah, tegur, nasihati, tapi dengan apa? Kesabaran dan tetap menjunjung tinggi kebenaran. Kenapa? Karena akan banyak orang nanti datang waktunya nggak akan lagi mau dengar kebenaran. Mereka lebih senang kupingnya dikilik-kilik begitu ya, tidak lagi mau menerima ajaran sehat, tetapi mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya nih ya, tickled ear ya. Bahasa Inggrisnya apa tuh? Mana ya? And will turn away their ears from the truth. Ya, kalau beberapa ada translation yang lain mengatakan earnya tickled gitu ya, diklik-klik, senang denger yang maunya berkat-berkat saja gitu ya, nggak mau yang berat-berat begitu. Lalu, tetapi kuasalah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukan pekerjaanmu pemberitaan Injil, dan tunaikan tugas pelayananmu. Jadi saudara mesti menunaikan tugas pelayanan kita. Dan by the way, next month, bukan kebetulan, di GBI Immanuel, kita belajar mengenai bagaimana kita memiliki hati yang melayani Tuhan. Ya, ini baik sekali untuk kita bisa mengingatkan lagi sebagai pelayan Tuhan. Dan ayat yang ke-6, mengenai diriku, nah ini ya, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, aku telah memelihara iman. Can we say this kind of sentence before God and men? When we are about to die, can we say, I have finished the race, I have fight a good fight, I have fought the good fight, I have finished the course, I have kept the faith. Saya berharap kita semua bisa menyatakan ini dalam setiap pertandingan gelanggang iman kita. Kenapa? Karena ayat 8, setelah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya padaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. So, if you want to receive the crown of righteousness, you have to stay faithful. Karena Paulus bilang, not only for myself, but also for everyone who are longing for His coming. Semua kita yang rindu kedatangan Tuhan Yesus dengan merajin melayani, kita semua akan menerima mahkota kebenaran. Wow, luar biasa ya. Jadi inilah pesannya. Dan yang terakhir,
Berusahalah supaya segera datang kepadaku, ya Timotius ya, biar datang. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Sih banyak orang yang meninggalkan pelayanan dan nggak kuat. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Kreskes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmasia. Sih orang-orang banyak yang meninggalkan Paulus ya. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari. Nah ini Yohanes Markus ya yang sempat kita udah pelajari. Dia sempat berselisih dengan Paulus dan Paulus nggak mau membawa dia. Lalu dia ikut Barnabas akhirnya ya. Tapi sekarang udah berdamai dan dikatakan bawa Markus karena pelayanannya penting. Tikhikus telah kukirim ke Efesus. Jika engkau kemari bawa juga jubah. Nah ini ya cloak. Ya jaketnya, ya baju dinginnya Paulus yang kutinggalkan di Troas di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku itu ya, terutama perkamen itu. Di situ bahasa Inggrisnya apa ya? Especially Karpus and the books, especially the parchment. Jadi buku-buku yang pernah ditulis Paulus ya, gulungan-gulungan suruh dibawa. Ya. Alexander, tukang tembaga itu telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Nah kita nggak tahu siapa orang ini. Kalau kita lihat referensinya, itu ditulis di beberapa ayat ini ya. Roma 2 ayat 6. Nah ini cuma doa Paulus untuk orang-orang yang menentang dia ya. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita. Dan seterusnya ya. Di sini Paulus menyatakan bagaimana Paulus menjelaskan keadaannya ya pada waktu itu. Lalu yang terakhir dia memberikan salam kepada beberapa orang, kepada Priscilla, Aquila, ini suami istri ya. Ini ada di Roma 16 nanti kalau saudara baca. Dan kepada keluarga Onesiphorus yang setia mengunjungi Paulus. Erastus tinggal di Korintus. Nah ini Erastus yang benar ya. Bukan Erastus pengajar yang sesat yang tidak percaya Tritunggal ya. Erastus tinggal di Korintus dan Trofimus kutinggalkan dalam keadaan sakit di Miletus. Nah jadi memang mujizat pada waktu itu semakin berkurang. Karena ternyata Trofimus pun bisa sakit. Anak-anak Tuhan bisa sakit. Dan Paulus harus meninggalkan dia di Miletus ya. Berusahalah kemari sebelum musim dingin. Tadi ya saya sudah bilang ya. Salam dari Ebulus dan Pudes dan Linus dan Claudia dan dari semua saudara. Tuhan menyertai rohmu, kasih karunia menyertai kamu. Saudara, baru kali ini saya bahas dalam sebuah Bible study atau firman seperti ini ayat per ayat. Ini saya nggak selidikin satu-satu, saudara. Ya nanti in the future, I don't know. Kalau Tuhan kasih waktu dan kesehatan, kita bisa bahas satu kitab ya. Kita bahas verse by verse. Karena expository teaching itu enak, saudara. Jadi saudara itu jelas kita berhenti, kita lihat tuh siapa Priscilla, Aquila, kita buka ayat-ayatnya. Makanya kalau saudara tahu John MacArthur ya, dia itu preach verse by verse for more than 50 years baru selesai. Saudara, perjanjian baru loh, belum perjanjian lama. Karena memang satu buku itu bisa finish 5-7 tahun setiap minggu. Nah, itulah yang bisa kita pelajari. Aplikasinya kita tidak perlu lagi karena saya sudah berikan banyak aplikasi di situ. Dan koneksinya apa yang di perjanjian lama. Tadi kan sempat disebut ya, Paulus itu menyebut beberapa orang yang waktu oppose Musa, Yanes, dan Yambres itu. Nah semua orang yang oppose Injil, menentang pengajaran yang benar, akan mengalami penghakiman dari Tuhan. Seperti mereka juga dihakimi. Puji Tuhan. Baik, ada pertanyaan atau komentar? Sampai sini. Haus juga, air saya habis lagi nih. Ya. Tanggung lah. Oke, nggak ada semuanya? Ya, puji Tuhan. Kalau begitu saya berharap Bible Study kali ini memberkati saudara. Agak sedikit unik ya, karena memang kitabnya sedikit. Mungkin minggu depan juga kitab Titus akan seperti ini, karena cuma 3 pasal. Nah, kitab Filemon lebih ringan lagi, karena cuma 1 pasal. Ya, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita bisa tutup, bisa siap-siap istirahat. Mari kita ambil foto. Terang bagi jalan.